Halo teman-teman semuanya, selamat datang pada seri video tutorial pemrograman Android dasar. Nah, pada seri ini kita akan belajar membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dan bahasa pemrograman Kotlin. Seperti yang kita tahu bersama, pemrograman Android native dulu hanya menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada tahun 2017, Google itu mengumumkan bahwa mereka telah mendukung bahasa pemrograman Kotlin untuk pemrograman di Android. Kemudian pada tahun 2019, mereka kemudian mengumumkan bahwa bahasa pemrograman Kotlin adalah bahasa yang disarankan untuk pemrograman Android. Nah, karena sekarang Kotlin ini bahasa yang disarankan oleh Google, maka tutorial ini pun nantinya akan menggunakan Kotlin. Sehingga tentu saja untuk mengikuti tutorial ini dengan baik, ada bagusnya jika teman-teman sudah bisa menggunakan Kotlin. Nah, saya sendiri belum sempat membuat tutorial pemrograman Kotlin, namun ada beberapa tutorial Kotlin di YouTube yang saya lihat sudah sangat bagus. Nah, teman-teman bisa searching saja di YouTube ya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga perlu menguasai konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi di sini kita bisa lebih fokus belajar Android-nya, karena saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu kelas, turunan, interface, dan seterusnya. Nah, Android itu dari awal dibangun menggunakan bahasa Java. Dan bahasa Java adalah bahasa yang memang didesain dengan konsep OOP atau PBO yang kuat. Sehingga mau tidak mau konsep-konsep PBO ini akan menjadi hal yang penting dalam pemrograman Android. Nah, meskipun tidak wajib, tapi ada baiknya jika teman-teman bisa menggunakan Java, karena tidak bisa dipungkiri komponen-komponen dari Android itu sendiri masih banyak yang menggunakan Java. Dan kalau kita searching di internet, itu kemungkinan besar kita akan ketemu contoh coding Android pakai Java. Jadi pengetahuan tentang Java tentunya akan membantu kita dalam belajar Android. Nah, terakhir kita perlu bahas juga mengenai spesifikasi komputer yang perlu kita gunakan. Ini kalau kita masuk ke websitenya developer.android.com/studio. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah ini ya. Maka akan kelihatan spesifikasi sistem yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan Android Studio dengan baik gitu ya. Nah, di sini rata-rata untuk sistem operasi macOS, Linux, dan Windows itu diminta RAM 8 GB ya. Pengalaman saya pribadi sih kalau di Windows 11 ya. Nah, sebenarnya RAM 8 GB ini cukup kalau menjalankan Android Studio. Nah, tapi kalau sudah ditambah sama emulator, maka bisa jadi akan nge-lag ya. Solusinya sih settingan RAM dari emulatornya itu dikurangi dari defaultnya kalau tidak salah 1,5 GB itu diturunkan menjadi sekitar 700 MB atau 800 MB saja gitu ya. Nah, itu dia akan lebih lancar. Atau solusi lainnya adalah kita tidak usah pakai emulator, tapi pakai HP yang asli. Itu akan jadi lebih lancar karena komputernya tidak perlu menjalankan, tidak diberatkan dengan menjalankan emulator. Nah, mungkin solusi lain adalah kalau kita masih mau menggunakan Android Studio di RAM yang 8 GB, kita bisa pakai sistem operasi yang RAM-nya lebih rendah, seperti Linux atau barangkali mungkin ya Windows 8. Cuman saya tidak ada Windows 8 sekarang, jadi tidak bisa diverifikasi penggunaan RAM-nya seperti apa kalau Windows 8. Nah, ini contohnya di laptop saya. Ini baru saja masuk Windows 11. Belum apa-apa sudah terpakai 4 GB ya. Perhatikan bedanya, ini kalau di Linux di laptop yang sama, ini Ubuntu 2204 hanya 2 GB saja. Ya, tapi memang bagusnya sih harusnya RAM-nya di atas 8 ya. Setidaknya kalau boleh ya 16 GB saja biar dia lebih lancar. Oke, materi apa saja yang akan kita bahas dalam seri video tutorial ini?
Ini masih rencana saya, jadi kedepannya bisa berubah, tapi garis besarnya kira-kira yang mau dibahas adalah seperti ini. Yang jelas pertama kita belajar instalasi Android Studio, kemudian pengenalan Android Studio-nya seperti apa dari segi fungsi dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita bahas mengenai Android Layout Editor. Jadi untuk mendesain user interface-nya ya menggunakan XML. Terus nanti akan ada pembuatan aplikasi Android sederhana dan ada pembahasan tentang testing dan debugging ya. Itu kira-kira garis besarnya. Dan kemungkinan juga saya akan menyisipkan materi-materi lain pada seri video ini ya. Oke, sekian dulu untuk video ini. Pada materi berikutnya kita akan menginstal Android Studio pada sistem operasi Windows.